Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati Lurah Kelurahan Cikitimudi, Bapak Ustaz Sudarma Wijaya, Koordinator BKM Kelurahan Cikitimudi, Bapak Nawawi, para Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kegiatan Safari Ramadan dan program pertama yaitu ngabuburit bareng LPM. Hari ini di acara ngabuburit bareng LPM, alhamdulillah ini kali keempat di Masjid Al-Munawwar di RW 06, dan insya Allah tema ngabuburit bareng LPM hari ini yaitu tentang zakat. Untuk mempersingkat waktu, kita beri kesempatan kepada narasumber kita, Bapak Ustadz Yazid Bustami selaku Wakil Ketua MUI Kelurahan Cikitimudi untuk menyampaikan kuliah 3 menit. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Sultan Dayat dan seluruh jajaran DKM. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR Bapak Salim Jepudi, yang saya hormati Bapak Lurah Cikitimudi, yaitu Bapak Ustaz. Yang saya hormati Ketua Tarbiyah Nahdlatul Ulama Rakyat Cikitimudi, Al-Mukarram Bapak Ustaz Rahman SPDI, dan yang saya hormati seluruh Ketua RW se-Cikitimudi, seluruh ketua RT dan para guru, para stafir, ibu-ibu dan seluruh jamaah yang saya hormati, wabil khusus saudara kita itu Bapak Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga ibadah puasa pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan atas kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, juga semoga kepada kita sekalian. Semoga kita besok mendapatkan syafaat Allah dari junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan tentang apa yang telah disebutkan oleh Bapak Ketua LPM, yaitu kuliah tentang zakat. Sebagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dituangkan dalam rukun Islam, itu pasti akan mempunyai makna, mempunyai arti yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sikap dan sifat manusia baik kepada Allah Subhanahu wa taala
atau kepada sesama manusia. Karena pada intinya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan menyangkut antar hubungan manusia bersama manusia. Istilah sekarang adalah suatu ajaran yang berkaitan dengan ketuhanan dan suatu ajaran yang berkaitan dengan kemanusiaan. Suatu ajaran Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ketuhanan dalam rukun Islam dipraktekkan melalui ibadah sholat lima waktu. Makanya kata Allah, aqimis sholat li-dzikri, kerjakanlah sholat agar kalian mengingatku. Ibadah sholat suatu ajaran yang diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika Allah mengupayakan manusia agar terjadinya suatu hubungan baik antar sesama manusia, maka perintah itu dituangkan melalui rukun Islam yang disebut adalah rukun zakat. Jadi kalau sholat itu memperbaiki hubungan antar manusia dan Tuhannya, sedangkan zakat adalah memperbaiki hubungan manusia sesama manusia, hubungan sosial kemasyarakatan. Dan perintah itu akan selalu barengan, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan untuk sholat, maka sekaligus Allah pun menyampaikan pesan untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan setiap ayat itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran akan menyebutkan sholat dan menyebutkan zakat. Makanya seorang bisa dikatakan soleh ketika baik antar hubungan dengan Tuhannya dan juga baik antar hubungan sesama manusia. Orang akan menjadi pincang ketika baik hubungannya dengan Tuhannya, tetapi tidak baik hubungan dengan sesama manusia. Begitupun ketika orang baik hubungan sesama manusianya, tetapi tidak baik hubungan sesama Tuhan, tidak baik terhadap Tuhan. Maka kesempurnaan manusia itu ketika mampu menjalin hubungan baik sesama manusia dan Tuhan, dan juga mampu menjalin hubungan baik sesama manusia. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang telah bisa mencontohkan dan memang untuk dijadikan contoh untuk kita sebagai manusia yang sempurna keimanannya dan orang yang sempurna menjalin hubungan dengan Tuhannya dengan melalui suatu sifat ubudiyahnya dan sempurna di dalam hubungan sesama manusia. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada suatu pengertian zakat yang mungkin terkadang kita menjadi satu keliru memahami arti makna zakat itu membersihkan hati. Artinya bahwa sesuatu yang dikatakan oleh masyarakat umum bahwa zakat itu membersihkan harta itu belum sepenuhnya sesuai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan dan yang dimasukkan dalam pengertian Al-Quran berkaitan dengan masalah fungsi zakat. Jadi kalau pemahaman bahwa zakat itu bisa memperbaiki, bisa membersihkan harta, ini akan
menjadi suatu pemahaman yang dikhawatirkan bahwa ketika zakat itu ketika harta itu didapatkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, maka akan menjadi bersih dengan diberikannya zakat tersebut. Padahal pemahamannya tidak seperti itu, bahwa ketika harta yang kita didapatkan dengan cara yang tidak halal, artinya dengan cara yang haram, maka selamanya pun akan tetap harta itu didapatkan dengan sah, dan tidak akan bisa sifat keharaman harta tersebut karena hilang, karena kita menunaikan zakat. Artinya kita berzakat tetap saja harta itu didapatkan dengan cara yang haram. Kita tidak berzakat pun tetap saja harta itu didapatkan dengan cara yang haram. Ya, terima kasih Bapak Guru. Itu luar biasa tadi pemaparan dari Ustadz Yazid bagaimana kaitan dengan zakat itu berarti selalu terkait dengan ibadah yang lain, yaitu ibadah sholat. Makanya ada wa aqim sholat wa atu zakat. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, kalau berbicara zakat tadi disampaikan tidak bisa, atau pembahasan kemarin ya, bahwa uangnya dari kebatilan mah nggak diterima tuh zakatnya, berarti kan? Jadi terkait dengan zakat, ibadah zakat itu saya pernah dengar bahwa kalau rukun Islam itu kita gambarkan di pewayangan itu Pandawa, ibadah zakat itu seperti nakula dan sadewa, dua ibadah yang dengan catatan bila mampu. Betul nggak Ustaz? Yang pertama perlu ditegaskan kembali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, bahwa zakat itu tidak bisa membersihkan harta. Itu yang pertama. Jangan sampai punya pengertian memperoleh harta dengan cara batil lalu dizakati, bersihlah hartanya. Itu tidak begitu pengertiannya. Tapi yang dimaksud membersihkan harta itu, yang dimaksud bahwa di setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang-orang yang memang membutuhkan, seperti fakir dan miskin yang memang wajib dikeluarkan. Nah, bicara zakat itu, masyarakat kita itu saat ini hanya terbatas pada zakat fitrah. Jadi kalau Ramadan baru ramai itu zakat, ya. Lebih fokus pada zakat fitrah, padahal zakat itu banyak zakat yang lain. Ada zakat mal, bahkan yang populer itu ada zakat profesi gitu ya. Ada zakat perniagaan, ada zakat emas perak. Nah, tadi kalau ketua bilang zakat itu terkait dengan yang mampu, sebenarnya kalau kita bicara soal zakat itu maka kita akan bicara haul, akan bicara nisab dan nisab. Jadi misalkan ada waktunya. Kalau zakat itu sudah 1 tahun misalkan, ya, sudah sampai berapa gram emas maka baru boleh dizakati. Seperti zakat perniagaan atau zakat pertanian, maka ketika panen kadarnya berapa, itu harus begitu. Jadi bicara zakat maka bicara waktu, bicara besarnya berapa, ya, bicara haulnya, bicara nisabnya. Ada batasan-batasan memang yang harus ditentukan, harus diatur, yang memang sudah diatur. Jadi kalau misalkan zakat penghasilan misalkan itu kalau akumulasi 1 tahun kan harus mencapai 93 gram emas, atau dalam mazhab yang lain 80 sekian gram. Maka ketika kita punya uang di bank misalkan, itu punya uang nyampe lebih dari 83 gram dalam 1 tahun itu, maka dia harus dikeluarkan zakat. Jadi sekali lagi bicara zakat maka bukan
bukan hanya soal mampu dan tidak mampu, tapi juga bicara soal waktu, bicara kadarnya, bicara nisabnya, dan lain-lain. Ya, itu memang kalau zakat itu kan dalam arti begini. Jadi sholat punya teknis, punya tata cara, tapi punya makna, hikmah atau fungsi. Begitupun dengan zakat. Kalau yang tadi disampaikan oleh Guru kita Ustaz Aib itu berkaitan dengan teknis pelaksanaannya. Tetapi dengan makna zakat itu, fungsi zakat itu dan hikmah zakat itu. Jadi yang berkembang di kita itu bahwa zakat itu atau ada slogan-slogan banyak, bersihkanlah harta dengan berzakat. Atau zakat itu bisa membersihkan harta kekayaan. Padahal bukan itu yang dimaksudkan di dalam pengertian agama. Jadi zakat tadi itu, kalau kita mengambil satu pelajaran dari ayat Al-Quran pada surat Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat mereka, sedekah mereka, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka, inna sholataka sakanun lahum, sungguhnya doa kalian itu akan menjadikan ketentraman bagi mereka, orang-orang yang melaksanakan zakat. Artinya, kalau kita melihatnya dari sisi kacamata pengetahuan tata bahasa, bahwa tutahhiruhum itu zakat berfungsi untuk membersihkan mereka, orang yang berzakatnya. Jadi fungsinya zakat itu membersihkan manusianya, bukan hartanya. Makanya waktu zakihim tutahhiruhum hubungnya kepada orang yang mengeluarkan zakatnya. Waktu zakihim, dan orang membersihkan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dari apa? Ibnu Ghazali memberikan arti anfil ghufli, dari buruknya sifat perilaku pikir itu. Kalau dalam tafsir anda nasil ma'asi, dari perilaku yang buruk berkaitan dengan kepikiran dan kecintaan terhadap hak yang sebenarnya bukan milik kita. Karena di dalam harta itu ada milik orang lain. Nah, ketika kita tidak keluarkan hak orang lain itu, maka kita termasuk orang yang merampas hak orang lain, dan itu adalah merupakan perilaku yang buruk, perilaku yang tercela, dan itu yang dibersihkan dari zakat. Jadi zakat itu merupakan tata cara dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu bersih dari sifat-sifat yang buruk tadi, seperti pikir tadi. Orang pikir pelit, pasti kamu zakat gitu. Biar bersih, biar gak pikir, biar kamu berzakat gitu kan. Itu. Jadi sifat manusia itu yang kemudian menjadi orientasi utama dari zakat, bukan hartanya. Jadi kebersihin si penjakatnya, bukan hartanya. Karena yang hartanya mah nggak pelit, yang pelit orangnya, gitu ya. Tadi saya masih kurang dan masih penasaran. Ya sama terus kan, kalau kayak penjakat sama haji juga waktunya kan tertentu, nggak mungkin bisa haji tiap hari kan gitu. Makanya bila memang karena ini Ustaz, saya di masyarakat kadang-kadang karena merasa zakat itu jadi kewajiban buat semua umat muslim tanpa ada pembeda. Makanya saya tadi menebalkan kenapa bahwa zakat itu buat bagi yang mampu. Kadang-kadang saya pernah dengar orang buat zakat fitrah aja utang misalnya. Nah, hukumnya seperti apa? Ketika memang zakat fitrah, kalau dia utang berarti kan dia tidak mampu jatuhnya, Ustaz. Harusnya dia penerima zakat gitu. Enggak, Ustaz? Ustaz lihat itu kan.
Jadi sebenarnya zakat itu kan ada istilah kewajiban. Orang yang memang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, selain zakat fitrah ada syarat-syarat tertentu, ada ketentuannya dalam fikih. Kalau zakat fitrah artinya masih diperbolehkan, karena zakat fitrah itu fungsinya adalah tuhrotan liswahim, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa itu anirofah, dari ketika kita berpuasa tapi melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Jadi fungsi zakat fitrah itu bagi yang mengeluarkannya adalah mensucikan pribadinya dari hal-hal yang ketika kita melaksanakan puasa ada hal yang kita lakukan yang mungkin terasa atau tidak kita lakukan, sehingga mengurangi dari kemaslahatan atau kebaikan puasa itu. Nah, yang jadi pertanyaan Berarti kaci kalau zakat fitrah ngutang itu Ustaz. Boleh artinya untuk menyempurnakan puasanya. Jadi kalau berzakat fitrah itu sekalipun meminjam dibolehkan, karena tujuannya tadi itu untuk menutupi, menyempurnakan kekurangan ibadah puasa. Jadi nggak nyampe ngutang kan itu? Terus terkait saya tarik lebih dekat karena memang zakat fitrah karena mendekati Idul Fitri kan sebelum waktunya, berarti zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat Id kalau nggak salah ya Ustaz. Waktunya betul. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika dari mana sih itu takarannya Ustaz ketika kita harus berzakat fitrah di bulan suci Ramadan ini? Berapa? 2,5 liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter lah beras ataupun nominal uang 50.000 ya, 45.000. Nah, itu takarannya dari mana Ustaz? Mangga. Kalau takaran zakat 2,5 kilogram emas, 2,5 kilo beras itu kan Mas Molo, Mas Molo nih. ijma dari Nabi SAW mengeluarkan zakat itu 1 sok kurma gitu ya, 1 sok gandum gitu ya. Jadi dimaknai 1 sok itu 2,5 kilogram. Walaupun ada pendapat mazhab yang lain yang lebih dari 2,5 kilogram. Nah, yang jadi menarik terkait pembayaran zakat dengan uang mungkin kedua, Ustaz. Nah, ini kalau di mayoritas kita kan Syafi'iyah lah gitu ya, mazhabnya. Nah, ini menurut Syafi'i sendiri kaul jadidnya itu atau kaul yang terdahulunya itu dengan uang itu bagaimana, Ustaz? Imam Syafi'i itu kan tetap zakat itu dengan menggunakan bahan makanan pokok, dan seperti di Kemenang itu sudah mempunyai satu pendapat sendiri, atau di NU juga sudah menyatakan itu bahwa kita mengikuti dengan pendapatnya yang Hanafi. Jadi takarannya memang sudah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 sok itu, cuma lalu di takaran minyak kita itu dikonversikan dan kilo itu berbeda-beda. Nah, kalau zaman Nabi 1 sok, zakat fitrahnya itu 1 sok kurma. Kaci nggak nih kita zaman sekarang nih ke Alfamart, ke Indomaret, beli kurma 1 sok itu, atau 3,5 liter kurma misalnya. Yang dimaksud di situ makanan pokok. Jadi kalau di Makkah itu kan makanan pokoknya memang itu, sedangkan di kita kan makanan pokoknya beda, beras. Maka ke beras lah kita berzakatnya. Kalau sok itu kan ditakarkan pakai gandum, bukan kurma. Bukan kurma. Kalau gandum sama beras kan hampir sama dari sisi kualitas. Mungkin kalau di Papua bisa jadi ubi gitu kan, Ya, karena emang makanan pokok Papua ya ubi atau gandum misalnya.
Baik, ini dua ustadznya sumbernya sama nih, sama-sama mat pada akhirnya jamaah juga fokus ke aqua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu ada yang mau tanya, maka karena waktu tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Ustaz mau nanya? Lah kalau Ustaz yang nanya siapa yang mau jawab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di tengah-tengah masyarakat kita suka ada ungkapan begini. Lah ente tinggalnya di Ciketingudi, bikin dosanya di Ciketingudi, giliran zakat di kampung. Ada istilah begitu. Karena banyak sebagian orang-orang Ciketingudi yang nanti pulang kampung bayar zakat di kampung, zakat fitrahnya. Ada istilah ente bikin dosanya di Ciketingudi, giliran zakat fitrah di kampung. Nah ini mungkin ada sebagian masyarakat kita yang ngomong begitu. Ini bagaimana ini solusinya atau bagaimana hukumnya? Enggak usah terus. Karena mau nanya juga. Nanya yang sulit gue, biar nggak bisa dijawab sama Ustaz. Pokoknya yang berat-berat biar ketua LPM yang jawab. Baik, terima kasih karena waktunya juga sudah mepet. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Icing Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya di luar daripada konteks ini. Kita semua tahu bahwa kita itu adalah anak keturunan Nabi Adam. Pertanyaannya, siapa sih yang menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa? Atau jangan-jangan mereka kumpul kebo? Makanya ini pertanyaan yang agak berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, berarti untuk selanjutnya pernikahan mereka pernikahan satu darah berarti ya. Karena biangnya cuma dari itu aja. Ini bagaimana menurut hukum Islam? Terima kasih. Yang terakhir buat ketua LPM, saya mau LPM langsung menjawab. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Terima kasih. Saya langsung jawab itu. Buka pintu kulkasnya, masukin gajahnya. Udah ya? Mangga Ustaz. Dari Ustaz waktu dulu. Ya, zakat itu yang terbaik utamakan adalah lingkungan yang kita di mana tinggal. Itu. Lingkungan kita sendiri. Yang kedua, udah cukup situ ya, paham ya? Mau telepon kan saya jawab. Ini Pak RW itu tuh pengen nikah lagi apa gimana sih? Nah, Nabi Adam dengan Siti Hawa yang menikahkan malaikat Jibril. Jadi dinikahkan oleh malaikat Jibril. Apa yang harus dibayar oleh Nabi Adam AS? Maharnya itu baca Allahumma sholli ala Sayyidina. Jadi mahar yang dibayarnya adalah membaca sholawat. Itu sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisyah, yang dinikah oleh malaikat Jibril. Nah ini hal yang semacam itu, malaikat itu bukan seperti kita, jadi yang ada adalah satu keyakinan dan keimanan yang kita harus sepakat bahwa kita itu beriman dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita menggunakan cara itu ya tidak sah. Harus melalui Bapak Pamir. Kita nikah sendiri sama yang nikahin malaikat ya nggak boleh, karena
Karena itu hanya berlaku kepada para nabi. Dan kemudian syariatnya Nabi Adam, karena tidak ada yang lain, maka dinikahkanlah orang yang alisilasi masih satu darah ya, kakak adik, masih sebapak seibu, Nabi Adam Siti Hawa, tapi memang syariatnya tidak ada lagi orangnya cuma itu. Maka kalau tidak dinikahkan dengan kakak adiknya, ya tidak akan berkembang menjadi sebuah keturunan. Maka setiap para nabi itu akan membawa syariat itu aturan larangan tersendiri yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, cukup saya kira cukup ya. Karena Ustaz Saib ini kan sudah di KUA, sering rajin ngawinin dia. Intinya Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikasiri, Bapak Ibu, karena sampai hari ini diperiksa di KUA Arab Saudi juga belum ada catatan pernikahannya, gitu Ustaz. Bukan kumpul kebo tapi dikasiri. Jadi kalau di RW 06 ini masih ada yang dikasiri, beliau atau mereka lagi mencontoh Nabi Adam. Saya rasa cukup ya Ustaz, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 6. Hari ini buka jam 6:03. Langsung saja kesimpulan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Zakat juga bagian daripada rukun Islam. Oleh karenanya kita semua mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah zakat yang memang jadi kewajiban kita. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, saya Rubet, tuan rumah TKM Masjid Al-Munawwar beserta jajaran Bapak Ustadz Tatang Hidayat dan kesepuhan Bapak Uwauden, yang sama-sama kita hormati, guru kita alhamdulillah hadir di tengah kita, banyak sekali guru kita, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Permana, ada lihat Ustaz Warto Abdul Rahman, para ustaz yang lain, para asatid yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saya hormati juga rekan saya Ketua LPM Tuhan Mudik Bapak Salib Samsudin, Koordinator LPM Bapak Engkong Nawawi, dan tidak lupa yang saya hormati Ketua Forum RW, para Ketua RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya Masjid Al-Munawwar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajian saya kepada semua jamaah. Alhamdulillah perjalanan Safari Ramadan sampai dengan tanggal 24 ini kita sudah menginjak ke 4 masjid. Alhamdulillah dari kegiatan Safari Ramadan ini banyak hal yang kita dapat, mungkin dari pertamanya acara ngabuburit isi dengan tausiah, banyak ilmu yang kita dapat. Barokah juga dengan acara buka puasa bersama, termasuk ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak akan sambutan. Ingin akan bermitra dengan rekan saya, seorang tokoh karismatik di RW 6. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini, Bapak Ketua RW 06 ya, Bapak Haji RW Budi Susanto ya. Muhammad Tukul. Ya, Pak Tukul. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Nanti kita sedikit banyak mungkin menggali apa yang didapat atau informasi yang ada di beliau. Silakan Pak Haji RW. Karena gedean nih. Ya. Assalamualaikum Pak Haji RW. Halo. Alhamdulillah wasyukurillah ya kepada Allah Ta'ala.
kita masih diberikan suatu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masuk melaksanakan tugas kita sebagai umat muslim, untuk menjalankan salah satunya melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki yang nama bulan Ramadan, kata Pak Ustadz itu dibagi 3 fase ya. Mungkin 10 hari yang pertama kemarin turunnya rahmat. Sekarang 10 hari yang kedua diturun maghfirah ampunan. Dan insya Allah nanti kita berdoa biar panjang umur sampai ke fase yang ketiga di mana kita ampun binanya dibebaskan dari api neraka. Intinya gitu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Mungkin ada suatu pertanyaan Pak RW. Ini beberapa minggu ke belakang Pak Haji RW sudah melaksanakan ibadah umroh ya. Tadi saya menyangka seorang Embonin Tukul gitu akan pergi ke Tanah Suci melakukan ibadah umroh. Nggak menyangka Pak. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya ibadah umroh dan haji itu beda fisik, beda materi. Materi ada, fisik ada, dan sehat Pak. Alhamdulillah bisa menjalankan umroh. Udah sebarang tentu mungkin kiat-kiat nanti disampaikan kepada warga Bapak, warga RW 06, kaitan ibadah umroh, jangan pesimis. Saya aja kok bisa gitu. Kita yakin dengan kekuasaan Allah. Di mana Allah dalam berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkannya. Amin. Coba Bapak terangkan mulai awal Bapak dari mulai niat mau ibadah umroh sampai ikut daftar ke penyelenggara haji, sampai nanti ikut manasik, sampai perjalanan Bapak di tanah Mekah Al-Mukarramah sampai ke Madinah. Coba Bang RW Haji terangkan supaya nanti warga masyarakat di sini saya mah nggak mungkin umroh, nggak punya duit kan gitu. Tadi saya terangkan ya, itu kekuasaan Allah, kehendak Allah. Silakan Pak Haji RW. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbicara masalah perjalanan religi, yang pertama saya mengucapkan mohon maaf kepada Bang Imam kalau kemarin saya tidak bisa hadir. Bukan sentimen Bang Imam, karena memang ada keperluan. Jadi saya mewakili teman-teman yang kemarin tidak bisa hadir. Mohon maaf. Insya Allah kedepannya kalau ada lagi pasti saya hadir Bang Imam. Terima kasih. Baik Pak Lurah, kalau berbicara bagaimana perjalanan umroh, saya pikir di sini ada pakarnya dalam hal ini Pak Ustadz Mifah. Jadi kalau berbicara rukun-rukunnya, berbicara apa itu namanya, larangan-larangannya, saya pikir orang di sini lebih paham. Cuma ada pengalaman, ada pesan, ada hikmah di balik itu yang saya dapatkan di sana. Yang pertama adalah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam gejolak walau bagaimanapun, yang pertama jangan pernah tinggalkan sholat. Ini adalah pesan yang pertama. Karena sholat itu penting. Karena dikisahkan Nabi itu ketika zamannya perang pun sholat mah tetap sholat ya Pak Ustadz ya. Tapi puasa mah henteu, soalnya ke perang, kira-kira gitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita di sana saya mendapatkan pengalaman yang memang sangat berharga, bersyukur. Bersyukur dalam artian ketika kita dikasih nasi, mungkin Bang Suro tahu lah bahwa selera makan di sana sama kita itu beda. Tapi poinnya tetap kita bersyukur. Enak nggak enak juga makan aja terus. Makanya saya di sana berat badan saya nambah karena saya memakan terus di sana. Tidak ada yang tidak kita syukuri. Yang ketiga, yang terakhir, pengalaman yang saya dapatkan dari sana itu kita itu harus sabar. Sabar menghadapi situasi, sabar menghadapi keadaan, dihujat, dibully, dicaci, dimaki, itu biasa. Karena orang semakin tinggi, maka semakin kenceng anginnya. Tidak ada orang hari ini yang membuli Bapak Wadi misalnya, karena beliau mah tidak dikenal. Kalau hari ini warga ada yang ngebully LPM, wajar, karena LPM mah dikenal. Mungkin itu Pak Haji Lurah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji RW. Intinya tadi yang sampai jangan pernah kita meninggalkan sholat. Ada satu pertanyaan lagi Pak Ketua. Siap Pak Haji RW, nggak bakal nama nih Mas. Tadi saya menyikapi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Yaji Bustomi dengan Ustadz Saifuddin ya. Pada intinya dari inti ceramahnya itu kita mengenalkan yang namanya zakat gitu. Hablum minanas gitu. Di samping hablullah hablum minanas gitu. Jadi upaya kita baik hubungan dengan manusia kan. Ini pertanyaannya bukan menarik sih. Kebetulan saya pernah mendengar di grup beberapa bulan yang lalu itu yang namanya musola atau bahkan roboh itu atapnya ya. Iya.
kalau kita berpikir secara agama, ini sebenarnya Allah sayang sama kita Pak RW. Betul. Kebetulan itu robohnya di bulan Ramadan gitu ya. Betul. Jadi memberikan kesempatan kepada warga masyarakat, yuk kita berlomba-lomba untuk kebajikan, terutama berinfak bersedekah. Walaupun pada akhirnya nanti, insya Allah lah akan diganti oleh PPM. Tapi Pak RW harus ada giat upaya juga ya. Hablum minanas ini, soal nenek moyang kita cek dulu adalah nenek moyang yang gotong royong. Iya. Kita tahu Pak RW ini kesempatan buat kita bahwa setiap pahala di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Maka ini kesempatan buat kita warga Esok 6, terutama warga Esok 3, yuk kita bersama-sama bareng-bareng sebelum nanti di tanggulin, kita tanggulin lagi dulu. Kalau namanya infak sedekah itu kan relatif Pak. Ada yang mampu 10.000, yang 20.000, 20. Insya Allah kalau kita guyup, insya Allah bahwa namanya atap musola atau akan bisa terselesai. Kata Pak Ustadz Doni tadi katanya nanti bulan habis lebaran ya, insya Allah supaya jamaah kita bersembahyangnya khusyuk dan tenang kalau atapnya rapi. Coba kiat-kiat Pak RW mengajak keluarganya berinfak bersedekah. Ini bulan kesempatan yang sangat baik di bulan puasa supaya pembangunan sarana ibadah kita bisa nyaman untuk dipakai ibadah. Silakan Pak RW. Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara kiat, saya pikir warga 06 ini sudah terlalu paham ya. Cuma hari ini coba kita berikan edukasi, kita bisa berikan pemahaman, kita berikan apa itu namanya pemahaman yang lain agar paradigmanya coba berubah. Karena yang terjadi di 06 ini, ketika PHBI mereka antusias sehingga sampai terkumpul dana 40 sampai dengan 30 juta. Nah, kaitan dengan atap roboh, kita beserta RT bersama para ustadz, kenapa sih kita nggak coba ini pun harus kita galang seperti apa yang kita lakukan ketika kita melakukan PHBI. Karena menurut saya, sebesar apapun, semewah apapun, ketika PHBI itu tidak langsung diadakan, itu hilang, selesai. Begitu PHBI-nya selesai, ya selesai, udah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi ketika hari ini warga berkontribusi 100.000 sehingga terkumpul dana misalnya 50.000 atau 5 juta atau 10 juta, kemudian terbentuklah dipergunakan untuk apa itu, untuk plafon yang kemarin roboh, mungkin itu akan terlihat dan itu akan selama-lamanya. Dan saya pikir itu jauh lebih manfaat ketimbang acara seremonial yang hanya 1 hari. Tinggal juga saya berharap para ustadz nih, karena jamaah mah biasanya tergantung ustadz, tergantung para penggede. Kalau kemarin kita menggalangkan dana untuk PHBI, coba hari ini kita bantu juga menggalang dana bagaimana membetulkan plafon kita yang roboh. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Pak Haji RW. Mudah-mudahan dengan adanya gotong royong warga masyarakat terketuk hatinya dan bentuk motivasi dukungan ya lurah kepada lingkungan terutama Masjid At-Taubah. Ya kalau kita berbicara mampu beli internet satu ya satu berbangku iya. satu saya satu. Iya. Tadi ada DKM sih nggak ada ya pulang ya? Ada Pak RT Umar selaku penggede At-Taubah. Pak Umar ya. Iya. Mudah-mudahan ini bukan pancingan sih, bentuk motivasi bagaimana warga masyarakat kita yang namanya gotong royong itu yuk kita kembalikan kembali, itu aja. Sini Pak Haji Umar. Pak Haji Umar. Dari Pak Lurah untuk bantu beli internet lah satu. Ini pancingan. Nanti kemudian warga kita juga berkontribusi bagaimana plafon yang rusak itu dapat kita perbaiki. Sini. Yang ngomong. Gantian. Terima kasih Pak Lurah atas bantuannya untuk sholat berkah sholat. Amin. Yang terakhir mungkin sudah tambahan atas nama Lurah Cikrimudik bersama lembaga kaitan apa yang menjadi hak warga masyarakat ya. Ini selalu bertanya kapan sih duit Bulog turun. Nah ini yang jadi pertanyaan. Bahkan sampai timbul spanduk-spanduk ini yang gitu. Mudah-mudahan insya Allah ya kita masih namanya administrasi dan birokrasi tetap kita upayain. Insya Allah lah dari zaman dulu pun ketika mau lebaran pasti cuma mungkin momen waktunya kapan insya Allah lah mungkin di beberapa hari ke depan Bapak bisa mendatangani SPJ yang biasanya pencairan 3 bulan. Kita doakan bersama yang mudah-mudahan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji RW. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.